Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, kami dari kelompok 3, Teori Portofolio dan Analisis Investasi, Program Studi Akuntansi Syariah, kelas 6A, IAIN Surakarta, yang beranggotakan Vela Retna Widyastuti dengan NIM 185221044, Ajeng Astrid Dwi Kencana dengan NIM 185221110 dan Istiqomah Khairi Putri dengan NIM 185221227. Pada video ini, kami akan membahas mengenai obligasi dan sukuk. Selamat menyaksikan. Definisi obligasi dan sukuk. Obligasi didefinisikan sebagai utang jangka panjang yang akan dibayar kembali pada saat jatuh tempo dengan bunga yang tetap jika ada. Sedangkan obligasi syariah atau disebut sukuk adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Karakteristik obligasi. Obligasi memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, nilai nominal, yaitu jumlah obligasi yang akan bernilai pada saat jatuh tempo dan jumlah yang digunakan penerbit obligasi saat menghitung pembayaran bunga. Yang kedua, yaitu tingkat kupon. Tingkat kupon adalah tingkat bunga yang akan dibayarkan penerbit obligasi pada nilai nominal obligasi. Kemudian, yang ketiga, tanggal kupon. Tanggal kupon adalah tanggal di mana penerbit obligasi akan melakukan pembayaran bunga. Yang keempat, tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal obligasi akan jatuh tempo dan penerbit obligasi akan membayar kepada pemegang obligasi nilai nominal obligasi. Yang terakhir, yaitu harga emisi. Harga emisi adalah harga di mana penerbit obligasi awalnya menjual obligasi. Karakteristik sukuk. Karakteristik sukuk dan obligasi tidaklah sama. Berikut merupakan karakteristik dari sukuk. Yang pertama, sukuk merupakan bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak manfaat. Yang kedua, pendapatan merupakan bagi hasil atau fee, baik berupa cicilan ijaroh maupun mudorobah sesuai dengan akad yang dipergunakan. Yang ketiga, bebas dari unsur maisir, goror, dan riba. Yang keempat, penerbitannya melalui SPV, yaitu perusahaan penerbit SBSN atau surat berharga syariah negara. Yang kelima, memerlukan underlying asset maupun underlying transaction. Dan yang terakhir, penggunaan dana penerbitan SBSN harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, yaitu macam-macam obligasi. Yang pertama, obligasi pemerintah. Pemerintah juga membutuhkan dana untuk pembangunan negara. Salah satunya adalah dengan meminjam jangka panjang kepada masyarakat. Surat utang pemerintah ini disebut dengan SUN atau surat utang negara atau umumnya dikenal dengan nama obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah mempunyai sifat yang sama dengan obligasi perusahaan. Hanya bedanya penerbitnya adalah pemerintah, bukannya perusahaan swasta, sehingga obligasi pemerintah dianggap lebih aman dibandingkan dengan obligasi perusahaan. Kemudian, yang kedua yaitu obligasi retail. Obligasi negara retail atau obligasi retail Indonesia adalah
obligasi yang diterbitkan negara dan dijual kepada perseorangan khusus warga negara Indonesia melalui agen penjual yaitu bank atau lembaga keuangan yang ditunjuk. Obligasi retail ini diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai anggaran negara, diversifikasi sumber pembiayaan, mengelola portofolio utang negara, dan memperluas basis investor. Yang ketiga, yaitu municipal bond, yaitu obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah seperti misalnya pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten. Dan yang terakhir, yaitu obligasi perusahaan. Obligasi perusahaan adalah surat utang jangka panjang yang dikeluarkan oleh perusahaan swasta dengan nilai utang akan dibayarkan kembali pada saat jatuh tempo dengan pembayaran kupon atau tanpa kupon yang sudah ditentukan di kontrak utangnya. Nah, berikutnya yaitu macam-macam sukuk. Yang pertama, sukuk ijaroh. Sukuk ijaroh ini merupakan sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad ijaroh di mana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang disepakati tanpa diikuti perpindahan kepemilikan aset itu sendiri. Yang kedua, yaitu sukuk mudorobah. Sukuk mudorobah yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudorobah, di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian. Keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan proporsi perbandingan yang disepakati sebelumnya. Yang ketiga, yaitu sukuk musyarakah. Sukuk musyarakah yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah, di mana dua pihak atau lebih bekerja sama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang sudah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Dan yang keempat, atau yang terakhir, yaitu sukuk istisna. Sukuk istisna ini merupakan sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad istisna, di mana para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek atau barang. Adapun harga, waktu penyerahan, dan spesifikasi proyek atau barang ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan. Likuiditas obligasi. Likuiditas obligasi merupakan suatu ukuran seberapa sering suatu obligasi diperdagangkan. Likuiditas dari suatu obligasi menunjukkan seberapa cepat investor dapat menjual obligasi tanpa harus mengorbankan harga obligasinya. Pengaruh likuiditas obligasi terhadap perubahan harga obligasi yaitu positif. Hal ini disebabkan karena ketika likuiditas dari suatu obligasi mengalami kenaikan, maka akan menyebabkan kenaikan pula pada perubahan harga obligasi. Begitupun sebaliknya, likuiditas obligasi yang tinggi akan menyebabkan obligasi lebih menarik karena tingginya minat investor untuk membeli obligasi tersebut, sehingga pihak yang memiliki obligasi dengan mudah dapat menjual obligasinya. Penilaian obligasi. Penilaian obligasi berarti penentuan harga obligasi. Pada penilaian sekuritas pada umumnya, termasuk obligasi, menggunakan konsep nilai sekarang atau present value. Dalam penentuan nilai obligasi membutuhkan informasi mengenai suku bunga atau kupon, nilai nominal, usia obligasi yang tersisa, serta pembayaran bunga obligasi. Rumus menghitung nilai obligasi yaitu VB sama dengan bunga dalam tahun T per 1 plus tingkat pengembalian ditambah dengan nilai pari obligasi per 1 plus tingkat pengembalian, atau dengan rumus VB sama dengan N sigma T sama dengan 1 I per 1 plus K pangkat T ditambah M per 1 plus K pangkat N.
Atau bisa juga dengan menggunakan tabel, yaitu VB sama dengan I P Viva KB, N plus M PI PV IF KB, N. Di mana VB yaitu nilai obligasi, I pembayaran bunga obligasi, K suku bunga yang berlaku atau kupon, M nilai nominal obligasi, dan N berarti usia obligasi yang tersisa. Sedangkan untuk penilaian suku, jika modal usahanya bertujuan tidak untuk memperoleh arus kas kontraktual atau persyaratan kontraktual, tidak menentukan tanggal tertentu dan atau bagi hasil mudorobah atau imbalan ijaroh, maka investasi tersebut diukur pada nilai wajar. Namun, jika modal usahanya bertujuan untuk memperoleh arus kas kontraktual dan persyaratan kontraktual tersebut menentukan tanggal tertentu dan atau bagi hasil mudorobah atau imbalan ijaroh, maka investasi diukur pada biaya perolehan. Selanjutnya yaitu resiko obligasi dan suku. Resiko merupakan suatu yang mengarah kepada ketidakjelasan terhadap peristiwa yang terjadi pada rentang waktu tertentu yang menyebabkan kerugian baik berskala kecil atau besar yang mempengaruhi kelangsungan hidup seseorang maupun suatu perusahaan. Di sini, risiko antara obligasi dengan obligasi syariah perbedaannya tidak terlalu signifikan. Maka dari itu, berikut adalah risiko dari obligasi dan obligasi syariah. Yang pertama yaitu risiko pilihan. Risiko pilihan terjadi bila investor menggunakan kriteria yang salah dalam memilih suatu obligasi. Banyak investor yang keputusan investasinya hanya dibuat berdasarkan yield tanpa memperhatikan risiko. Jika seorang investor menjadikan yield sebagai satu-satunya dasar pemilihan, maka perbandingan yang dilakukan tidak akan valid. Risiko yang kedua yaitu risiko pasar atau tingkat bunga. Risiko ini hanya berlaku untuk obligasi. Harga suatu obligasi bergerak berlawanan arah dengan perubahan tingkat bunga di pasar. Ketika tingkat bunga naik, maka harga obligasi akan turun. Begitu pula sebaliknya, jika tingkat bunga turun, maka harga obligasi akan naik. Risiko yang ketiga yaitu risiko default atau gagal bayar. Setiap pemegang obligasi adalah pemberi pinjaman, dan meskipun perusahaan yang mengeluarkan obligasi terikat kewajiban untuk membayar bunga dan prinsipal, investor masih harus memperhatikan risiko default atau gagal bayar. Risiko ini bisa berupa pembatalan atau penundaan pemberian bunga, dan yang lebih parah lagi jika perusahaan tidak mampu melunasi obligasinya pada saat jatuh tempo. Selanjutnya yaitu risiko likuiditas. Risiko likuiditas berhubungan dengan kemudahan investor untuk menjual obligasinya pada atau mendekati harga yang wajar. Jika harga obligasi sekarang lebih rendah daripada harga saat kita membeli, maka kita hanya akan bisa menjualnya jika kita mau menanggung rugi, atau kita menunggu sampai harganya paling tidak sama dengan waktu kita membeli, dan berarti obligasi tersebut kurang liquid. Selanjutnya yaitu risiko diversifikasi. Risiko diversifikasi adalah risiko bahwa potensi pendapatan dan pertumbuhan portofolio akan memburuk sebagai akibat tidak adanya diversifikasi yang baik pada saat membeli investasi maupun dalam menjualnya. Risiko yang ketujuh yaitu risiko maturitas. Risiko ini terkait dengan masa jatuh tempo obligasi. Semakin lama masa jatuh tempo, maka tingkat risikonya juga semakin tinggi. Sebagai kompensasi, penerbit yang menjual obligasi dengan masa jatuh tempo yang panjang akan memberikan kupon bunga lebih tinggi. Dan yang terakhir yaitu risiko event. Kadang-kadang kemampuan perusahaan pengeluar obligasi untuk membayar bunga dan prinsipal berubah dengan drastis karena beberapa hal atau beberapa keadaan, seperti contohnya bencana alam atau kecelakaan dalam industri. Adanya take over atau restrukturisasi, di mana take over tersebut dibiayai dengan hutang atau leverage buyout, maka rating obligasi perusahaan akan menurun. Risiko ini disebut dengan risiko event. Selanjutnya yaitu peringkat obligasi.
Peringkat obligasi adalah suatu tingkat yang mengukur kemampuan perusahaan penerbit obligasi dalam memenuhi kewajibannya dan menjadi acuan investor sebelum membeli obligasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi peringkat obligasi yaitu yang pertama, faktor keuangan. Faktor keuangan ini bisa dilihat dari rasio-rasio keuangan, diantaranya rasio profitabilitas, leverage, solvabilitas, likuiditas, dan rasio produktivitas. Yang kedua yaitu faktor non-keuangan. Faktor non-keuangan ini bisa dilihat dari lingkungan hidup, penjamin stabilitas, regulasi, dan kebijakan akuntansi. Dan faktor yang terakhir yaitu faktor-faktor lainnya, diantaranya yaitu manajemen laba. Sedangkan peringkat suku merupakan skala risiko dari semua suku yang diperdagangkan yang menunjukkan seberapa aman suku tersebut. Leverage, likuiditas, umur suku, dan jaminan suku secara bersama-sama berpengaruh terhadap peringkat suku. Oke, next ya teman-teman. Ini ada durasi obligasi dan suku. Nah, durasi itu apa sih? Durasi di sini adalah rata-rata tertimbang dari jangka waktu jatuh tempo terhadap seluruh pembayaran arus kas. Semakin lama waktu jatuh tempo obligasi, maka durasinya akan semakin panjang. Nah, durasi ini juga merupakan rata-rata periode tertimbang arus kas yang diterima investor atas investasi pada obligasi ataupun sukuk. Atau mudah dipahaminya itu merupakan jangka waktu kembalinya investasi atau payback period. Nah, contohnya nih, ada obligasi A dengan durasi 5 tahun dan obligasi B berdurasi 3 tahun. Ketika suku bunganya naik 1%, maka harga obligasi A dengan durasi yang lebih panjang mungkin akan turun 1,5%. Sedangkan harga obligasi B dengan durasi yang lebih pendek mungkin akan turun hanya 1%. Jadi dalam keadaan suku bunga naik, maka obligasi yang berdurasi lebih pendek dapat menjadi pilihan karena lebih defensif. Namun ketika suku bunga turun, maka obligasi dengan durasi lebih panjang bisa menjadi pilihan karena potensi apresiasi yang lebih tinggi. Oke, next ya teman-teman. Ini ada sensitivitas obligasi dan sukuk. Nah, di sini sensitivitas yang dimaksud adalah mengestimasi nilai obligasi setiap saat, yang mana hal itu merupakan hal yang penting. Nilai tersebut dapat dihitung dengan mengestimasi perubahan harga obligasi dari harga sebelumnya. Dengan mengetahui perubahan harga obligasi, maka nilai obligasi sekarang itu dapat dihitung. Untuk mengukur sejauh mana sensitivitas sebuah obligasi terhadap perubahan naik atau turunnya suku bunga, maka digunakanlah ukuran durasi yang dinyatakan dalam satuan tahun. Nah, contohnya, jika suatu obligasi memiliki durasi 3,5 tahun dan suku bunga naik sebesar 1%, maka diperkirakan obligasi tersebut akan mengalami penurunan sebesar 3,5%. Sebaliknya, jika suku bunga turun sebesar 1%, maka diperkirakan obligasi tersebut akan mengalami kenaikan sebesar 3,5%. Nah, ini selanjutnya saya akan menjelaskan terkait imunisasi obligasi dan suku. Imunisasi di sini adalah strategi investasi di obligasi yang menyamakan durasi dari obligasi atau portofolio obligasi dengan waktu lamanya investasi untuk menghilangkan risiko perubahan pada suku bunga. Contohnya, investor akan menginvestasikan dananya selama 2 tahun karena di akhir tahun kedua dia akan membutuhkan kembali dana tersebut. Dengan hal tersebut, imunisasi dapat dilakukan oleh investor dengan menginvestasikan dananya ke suatu obligasi yang mempunyai durasi yang sama dengan periode investasinya, yaitu selama 2 tahun. Kemudian ini ada strategi imunisasi. Ibaratkan ada seorang investor nih ya teman-teman yang memiliki dana menganggur pada saat ini dan membutuhkan aliran kas sejumlah misalnya 1 juta pada akhir tahun kedua. Dalam hal ini, investor dapat melakukan beberapa alternatif seperti yang dapat teman-teman saksikan. Yang pertama adalah membeli obligasi yang durasinya tidak sama dengan lama periode investasinya. Contohnya, investor membeli obligasi dengan kupon sebesar 14% setahun dan dibayar tengah tahunan, di mana suku bunga sekarang adalah 20% setahun. Kemudian umur obligasinya 5 tahun, durasinya 3,61 tahun.
Jika investor membeli obligasi ini karena jatuh temponya itu 5 tahun lagi, maka dia harus menjualnya pada akhir tahun kedua. Suku bunga pada akhir tahun kedua ini dapat naik atau turun. Kemudian yang kedua, investor dapat membeli obligasi dengan kupon sebesar 16% setahun, dibayar tengah tahunan. Suku bunga sekarang adalah 20% setahun. Umur obligasinya setengah tahun atau 0,5 tahun, di mana durasinya itu 0,5 tahun. Jika investor membeli obligasi ini, maka dia harus menginvestasikannya kembali setiap setengah tahun sampai akhir tahun kedua. Suku bunganya pada akhir tengah tahun ini bisa naik atau turun. Analisis perkembangan sukuk di Indonesia. Dari data tersebut, bisa dilihat bahwasannya perkembangan sukuk di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kenaikan terbanyak pada tahun 2019. Mungkin akan terus terjadi peningkatan lagi di bulan-bulan kedepannya. Walaupun tingkat kenaikan sukuk di Indonesia belum teratur, tetapi itu sudah menjadi angin segar bahwa sukuk di Indonesia memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian negara. Badan Pengawas Pasar Modal menjelaskan tentang beberapa faktor yang menjadi sebab rendahnya penerbitan sukuk tersebut, di antaranya kondisi ekonomi secara umum, pemahaman manajemen terhadap sukuk, proses penerbitan sukuk, dan aspek perpajakan dalam penerbitan sukuk. Selain itu, terdapat faktor yang secara tidak langsung terkait dengan likuiditas pasar sekunder sukuk, yaitu yang pertama, masih terbatasnya penerbitan sukuk korporasi di Indonesia baik dari aspek jumlah, variasi tenor, maupun jenis akad. Kedua, masih kurangnya pemahaman investor terhadap perdagangan sukuk korporasi di pasar sekunder. Dan yang ketiga, penerbitan sukuk korporasi masih ditawarkan tidak secara detail kepada investor atau individu dengan nilai nominal yang relatif besar. Walaupun beberapa regulasi yang telah ada cukup memfasilitasi untuk dijadikan sebagai landasan dalam penerbitan sukuk korporasi retail. Yang terakhir yaitu mayoritas karakter investor sukuk merupakan investor institusi lokal seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, dan dana reksa yang terstruktur memiliki kecenderungan membeli untuk disimpan hingga jatuh tempo. Adapun sukuk yang banyak digunakan di Indonesia adalah sukuk dengan akad ijaroh. Kemudian yang kedua banyak diminati oleh investor adalah sukuk dengan akad mudorobah. Dan yang ketiga yang paling sedikit diminati para investor adalah sukuk dengan jenis akad sukuk wakalah. Kemudian, berdasarkan artikel yang telah kami teliti, terdapat analisis perkembangan obligasi di Indonesia, di mana obligasi tahun 2021 ternyata masih sangat menarik loh teman-teman. Tantangan pasar obligasi adalah likuiditas di pasar, terutama pasar sekunder. Namun, diyakini pasar obligasi akan semakin liquid dengan semakin meningkatnya jumlah investor saat ini. Pergerakan harga obligasi berbanding berbalik dengan pergerakan tingkat suku bunga. Bahkan sepanjang tahun 2020, BI sudah 5 kali memangkas bunga acuan dengan total pemotongan 1,25% loh. Sehingga tahun 2021 diperkirakan hanya akan ada pemangkasan 1-2 kali lagi, sehingga potensi kenaikan harga obligasi itu akan lebih terbatas. Saat ini, portofolio obligasi menyumbangkan 40% hingga 50% terhadap total dana kelolaan Wealth Management Commonwealth Bank. Kinerja instrumen obligasi ini tumbuh 125% secara year on year pada kuartal 3 2020 atau naik 30% dari awal tahun. Ini menurut Ivan didorong oleh penurunan suku bunga BI. Tahun 2021, perseroan menargetkan pertumbuhan kinerja obligasi ini sekitar 20% hingga 30% berdasarkan data hasil penjualan obligasi retail Kementerian Keuangan di tahun 2020. Obligasi retail dengan fitur dapat diperjualbelikan di pasar sekunder memiliki hasil penjualan yang lebih tinggi dibandingkan produk sejenis tanpa fitur ini. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan masyarakat masih condong ke obligasi retail yang dapat diperjualbelikan di pasar sekunder. Demikian itu tadi video presentasi yang dapat kami sajikan. Bagaimana menurut kalian? Like and comment video kali ini jika kalian suka.
Kurang dan lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.